Masalahnya sederhana. Ada seseorang yang merasa berhak membentuk opini publik, sembari memastikan dirinya berdiri pada posisi moral tertinggi. Ia menyerang, menghakimi, dan memframing orang lain, seolah dirinya adalah penafsir terakhir kebenaran. Tetapi, logika paling dasar menunjukkan paradoksnya. Bagaimana seseorang bisa mengaku berani ketika setiap tudingannya dilontarkan dari balik jarak aman? Bagaimana seseorang bisa mengaku peduli iman, tetapi memotong konteks untuk menciptakan sensasi? Dan yang paling ironis, bagaimana seseorang bisa mengaku kuat, tetapi gelisah setiap kali audiens bergeser dan dukungan berpindah? Ini bukan soal iman, apalagi soal teologi. Ini soal pasar atensi, soal siapa yang masih didengar dan siapa yang mulai dilupakan. Ketika dukungan finansial dan loyalitas audiens tidak lagi mengalir ke arahnya, tiba-tiba tudingan menjadi keras, framing menjadi kasar, dan perasaan dirampas mulai muncul. Disinilah drama apologet mencapai bentuk aslinya. Bukan pertarungan idealisme, melainkan persaingan pasar pengaruh. Maka ketika penonton mendesak agar narasi tandingan disampaikan, itu bukan semata karena fanatisme, tetapi karena mereka sudah bosan melihat seseorang memonopoli kebenaran tanpa pernah ditantang balik. Dan disinilah poin pentingnya. Edis TV tidak perlu berteriak, tidak perlu mengutuk, cukup menunjukkan simpelnya logika, bahwa seseorang yang sangat sibuk memanggil orang lain pengecut sebenarnya sedang menutupi kegelisahan bahwa panggung yang dulu miliknya sekarang bukan lagi dominan. Kritik terbaik adalah cermin, dan cermin inilah yang paling ia hindari. Teman-teman, saya bukan mau ngomong-ngomongin dia ya. Saya ini menanggapi orang-orang yang menyuruh saya menanggapi Rudi Yohanes. Karena mereka tidak tahan katanya, Bang. Saking saya itu mendukungmu, Bang. Saking saya itu senang. Saking saya itu cinta dengan kamu, dengan channelmu ini, Bang. Saya nggak terima Rudi Iskariot memframing kamu terus. Katanya. Sesekali coba hadapi dia. Karena itulah saya ngomong ya. Bukan karena keinginan saya sendiri. Lihat nih. Fakta-fakta tentang Rudi Iskariot. Saya balik dulu kamera saya. Satu. Coba teman-teman geserin dulu, biar nggak ketutup tulisannya. Geser layar Anda, biar tidak kehilangan komentar-komentar. Perhatikan. Fakta tentang Muhammad Rudi Iskariot. 1. Menjual dirinya kepada Rifa dan kawan-kawan. Itulah kenapa dia sama Nandar, sama Rifa, sama Bunda Mila, sama yang muslim-muslim akrab mereka. Karena itu memang sudah watak daripada seorang Iskariot. Begitu. Dia akan berkubu. Dia akan duduk bersama dengan orang-orang yang mulutnya itu menghina, memaki, menghujat Tuhan Yesus. Siapa? Rifa, Nandar. Mereka bermesra-mesraan di situ, saling bela-belaan, saling cumbu mereka di situ. So, fakta yang pertama tentang Rudi Iskariot. Fakta yang kedua, mengatakan oten tolol biadab. Kenapa dia bisa mengeluarkan statement oten tolol biadab? Karena oten-oten tidak lagi donasi kepada dia. Coba bilang dia, memang oten ini tolol biadab. Kawan-kawan, aduh. Ini biadab teman-teman, biadab. Karena apa biadab? Ya karena tidak lagi mengirim donasi kepada dia. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, halu. Nggak bisa pulangkan Edis dari Amerika. Itu lihat yang di bawah, yang saya bundarin warna hijau. Lihat teman-teman, yang ini kan dia upload video. Apa upload videonya? Tahun baru ini tidak jadi beli baju baru karena mahal. Ini kan sebenarnya modus dia aja.
Modus dia. Lalu saya lingkarin tuh kolom komentar tuh. Gimana kabar mulangin Edis TV? Nah. Kelihatan kan? Jadi teman-teman, itulah fakta-fakta tentang Rudy Iskariot ini. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang inbox saya lagi, Bang, gini sajalah, saya utus kalian untuk menghadapi atau berdebat dengan dia, ya. Jangan saya yang berdebat dengan dia, turun kelas saya nanti. Jadi turun kelas saya. Oke? Jadi kalian yang sudah mendengar penjelasan saya, kalian yang sudah menonton video saya, kalianlah yang menghadapi Rudy Iskariot. Karena ketika dia menghadapi saya, dia sudah melarikan diri, ya teman-teman. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Jadi kasih tahu aja fakta-fakta tentang dia itu tadi. Fakta Muhammad Rudy Iskariot menjual dirinya kepada Rifa dan kawan-kawan. Karena apa teman-teman? Karena dia itu kan dilaporin. Dulu nama channelnya itu Sang Debaters, karena dia sering bilang begini, Edis ini pengecut, penakut, lari ke luar negeri. Ya, kata dia. Teman-teman, saya kasih tahu, gini, Rudy Iskariot ini, nama channelnya dulu Sang Debaters. Dilaporkanlah dia ke polisi oleh orang-orang Islam. Kalau nggak salah laporannya itu di Polda Jawa Timur. Karena dia dilaporkan, rontoklah sudah hak anunya rontok. Gemetar. Hilanglah dia beberapa minggu. Jangan kalian pikir nggak ada yang lapor ke saya. Jangan kalian kira yang lapor kepada saya. Dilaporlah dia. Lalu dia membuat video YouTube. Teman-teman, mulai hari ini Sang Debater sudah meninggal, kata dia. Mulai hari ini Sang Debater sudah meninggal. Saya sudah berhenti. Gantilah channel dia jadi Sang Apologet. Karena apa? Karena ketakutan. Jadi kalau dia ngomong sama saya, Edis kabur ke luar negeri, ngaca juga kepada diri kamu. Ngaca kepada dirimu kamu. Apakah kamu mengalami ketakutan? Buktinya apa? Channelmu tadinya Sang Debaters, ganti jadi Sang Apologet. Katanya mau berhenti, tapi lanjut terus. Makanya sekarang dia jilat-jilat itu. Begitu. Lalu orang bertanya, lalu kok kau keluar negeri? Berarti kau takut. Teman-teman, saya kasih tahu. Pertama, saya itu punya strategi. Strateginya itu bagaimana? Strateginya itu adalah supaya kita itu tidak bernasib sama dengan seperti para apologet yang lain. Dia berapologet baru 3 bulan sudah selesai. Begitu loh. Coba seandainya saya tidak menggunakan strategi. Misal, saya serampangan aja lah. Oh, berapologet aja. Tidak pakai perencanaan yang matang. Ya nanti seperti itu jatuhnya. Berapologet 3 bulan. Setelah 3 bulan berhenti. Ya itu. Begitu ya teman-teman ya. Tapi biar kalian tahu, seandainya orang-orang muslim berhenti membahas agama Kristen, Juma dan kawan-kawan, Rifa, Nandar, Zakir Naik, Donditan, mereka seandainya berhenti,
percayalah, saya tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Justru karena apa? Saya melakukan hal seperti ini tuh untuk meresponi, menanggapi mereka. Karena apa? Karena cuma mereka yang boleh seperti itu. Kalau kita, selesai. Gitu loh. Nih, kalian tahu ini siapa? Dondi. Kalian tahu apa yang dikatakan? Yesus is Muslim. Jadi mereka dengan membawa-bawa nama Yesus, mereka memberitakan ajaran Muhammad. Kalian tahu siapa namanya? Donditan. Kalian tahu apa yang tertulis di kaosnya? Jesus. Jesus apa? PBUH. Apa itu PBUH? PBUH itu kependekan daripada Peace be upon him. Kalau bahasa Arabnya itu alaihissalam. Begitu. Damai sejahtera atasnya, keselamatan atasnya. Tapi motif dia pakai kaos ini adalah motif terselubung. Dia mau menggunakan nama Yesus mempromosikan ajaran Muhammad. Apakah saya harus diam? Ya kalau saya tukang adu ayam, tukang koprok, ya saya nggak peduli. Kalau kerja saya itu tukang main koprok, judi ayam. Tetapi karena saya mempunyai perhatian terhadap ajaran kekristenan, maka yang seperti ini perlu saya luruskan. Begitu. Dan ketika saya luruskan, terjadi sebuah perdebatan. Dan ketika terjadi sebuah perdebatan, terjadi yang namanya ancaman atau persekusi. Makanya saya ke sini. Gitu teman-teman jalan ceritanya. Bukan tiba-tiba saya ke sini terus nggak ada angin, nggak ada petir. Bukan. Ada jalannya. Begitu. Dan ketika saya pergi ke sini, biar teman-teman tahu, ya, saya itu meninggalkan satu pekerjaan saya. Saya meninggalkan usaha yang saya punya. Saya meninggalkan dapur saya, tempat saya makan itu saya tinggalin. Rumah saya tinggalin. Sampai di sini saya itu malah ngontrak. Malah saya itu terlunta-lunta dibandingkan dengan keadaan saya di Konoha. Di Konoha itu saya itu gaji orang. Di Konoha itu kerja saya cuman datang ngeliat. Gitu. Itu kerja saya di Konoha. Terus ngambil duit. Ambil. Datang lihat. Ambil. Tuh. Sama mantau-mantau apa yang kurang. Tuh. Dan kalian pikir keluarga saya nggak tahu apa kerja saya? Tahu. Orang-orang itu tahu kerja saya itu apa. Begitu. Nah ketika itu saya tinggalkan semua, di sini saya mengontrak dan lain sebagainya. Kira-kira kalau saya punya program mendirikan rumah apologet dan punya program begini-begini, salah saya. Nggak usah, kau di kolong jembatan aja kau sana. Nggak usah punya rumah apologet. Kalau mau memberitakan kebenaran menjawab Donditan, kau harus tidur di bawah kolong jembatan. Gitu. Kalau kau mau menjawab Donditan, kau harus ngontrak selamanya. Selamanya kau ngontrak. Orang-orang seperti ini itu memang orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Karena orang-orang seperti itu banyak teman-teman. Kalau kau tak percaya, kau beli kulkas baru, kau beli motor baru, kau beli mobil baru. Lihat tetanggamu nanti.
Gitu loh. Dia maunya kau susah. Karena orang punya penyakit seperti itu banyak. Penyakit itu namanya susah melihat capaian orang. Iri melihat capaian orang. Dia tidak suka kalau orang lain senang. Dia nggak suka. Orang-orang seperti itu banyak nggak terhitung. Iri dia, punya penyakit hati. Nah itulah yang terjadi sama Rudi Iskariot. Itu yang terjadi kepada dia. Biar kalian tahu duduk perkaranya. Lalu dia bilang, enggak, kau yang mulai-mulai pertama. Kau bilang katanya Rudi Yohanes, kau bilang katanya enggak bantu Rudi Simamora. Lo yang bilang begitu kan bukan saya. Pada waktu itu saya siaran. Ada sekitar 15.000 orang pada waktu itu yang nonton. Datanglah Rudi Simamora. Le, kenapa Le? Bantu dulu saya Le. Saya mau banding katanya. Lu bukannya Rudi Yohanes kemarin udah galang donasi buat ngurusin layak gimana? Oh, nggak ada pun seperak pun di ini sama saya. Itu kan omongannya Rudi Simamora. Omongannya Rudi Simamora di channel saya. Lalu akhirnya jadi kemana-mana. Padahal itu omongannya dia. Harusnya kan dia yang didebat sama Rudi Yohanes. Baru akhirnya menjalarlah kemana-mana. Ngomonginlah saya terus dia, begini sesat. Salib Yesus dari setan. Keselamatan adalah hasil daripada perbuatan setan. Makanya itulah yang terjadi teman-teman. Ya, teman-teman yang ngomong lanjut-lanjut terus. Begini teman-teman, saya ini sedang menjelaskan sama orang-orang yang belum tahu. Karena ketika saya siaran ini, selalu datang orang baru. Kalau kalian mengatakan, saya sudah bosan dengar itu. Ya karena kalian sudah nonton lama. Bagaimana dengan orang yang belum tahu? Begitu. Makanya saya ini senang memandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Begitu. Saya tidak mau menang sendiri, teman-teman. Harus saya lihat dari si A dan si B. Begitu. Nah, ketika berjalan seperti ini, debat-debat seperti ini, teman-teman kan tahu sendiri bahwa banyak orang yang support saya, banyak orang yang berempati dengan yang saya ceritakan. Akhirnya apa? Berbondong-bondong itu orang mensupport saya. Berbondong-bondong teman-teman. Tadinya nggak ada program-program homopologi, nggak ada. Ketika orang berbondong-bondong mensupport saya, bayangkan teman-teman, kita bisa membeli rumah apologet di sini, bisa membeli rumah di sini. Dari support dari teman-teman itu. Nah, itu membuat Rudi gelisah, membuat Rudi gundah gulana. Nggak tenang di hati dia, sialan. Padahal dia udah ada rumah anak terang, masih mau rakus dia, maunya semua sama dia. Apa tidak serakah dia, coba saya bilang. Sesama apologet, ya kan? Posisinya saya itu ada di luar negeri. Posisinya tidak ada tempat tinggal. Tapi dia tidak senang, maunya sama saya semua. Semua sama Muhammad Rudi Iskariot semua. Dia, Ruth, kamu itu rakus, Ruth. Gitu loh. Kamu sudah ada rumah apolog, udah ada rumah anak terang, udah ada ini segala macam, Ruth. Kok kenapa kau tidak mau kalau orang Kristen itu mensupport, gantian mensupport saya?
Maunya support kau terus. Nah, itulah makanya saya bilang sama dia, teman-teman. Dia mengatakan, Oten tolol biadab, karena apa? Karena tidak support dia lagi. Terus dia pelintir. Oten itu maksudnya orang-orang Kristen. Aslinya bilang aja, Ruth, Oten itu orang Kristen, bilang gitu. Cuman gara-gara kau udah terlanjur, kau bilang maksudnya Oten itu pengikut Edis. Ngeles di... Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau hari ini saya agak sedikit curhat-curhat begini karena apa? Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Tenang aja, besok normal kembali kok ya, normal kembali. Jadi teman-teman, seperti itulah ya, untuk memuaskan kalian-kalian yang inbox saya, yang ngirim pesan saya tentang Rudy. Begitu. Jika semua serangan personal tadi dikuliti satu persatu, pola yang muncul terlalu jelas untuk diabaikan. Ini bukan konflik intelektual, tetapi masalah distribusi pengaruh. Yang satu ingin terus menjadi pusat orbit, menentukan siapa boleh bicara, siapa pantas didukung, siapa boleh menerima donasi, dan siapa dianggap pemakan empati. Tetapi begitu audiens mulai menilai dengan akalnya sendiri, begitu dukungan mengalir bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang yang ia anggap seharusnya tak mendapat apa-apa, maka cemburu sosial mulai berubah menjadi amarah ideologis. Tragiknya, ia bukan marah karena prinsip, tetapi karena kehilangan posisi dalam hierarki kecil dunia apologet. Itulah poin paling logis sekaligus paling sadis. Motivasinya bukan perjuangan iman, tetapi manajemen citra. Bukan menjaga kebenaran, tetapi mempertahankan pasar. Dan ketika pasar tidak lagi memihaknya, ia mencari kambing hitam. Mengapa dia yang didukung, bukan aku? Mengapa nama lain yang dielu-elukan, bukan aku yang lebih dulu berkarya? Jawabannya tidak perlu panjang, karena publik tidak lagi membeli daganganmu. Pada akhirnya, narasi Edis TV ini bukan untuk meminta simpati, bukan untuk membangun tragedi pribadi, tetapi untuk mengembalikan proporsi. Karena jika seseorang berani memframing orang lain dengan agresivitas moral, maka ia harus siap ketika framing itu dibalas dengan disiplin fakta dan logika. Dan saat semuanya dibongkar, yang tersisa hanyalah ironi, bahwa yang paling keras menuduh pengecut ternyata paling takut kehilangan sorotan. Selebihnya, publik sudah mengerti. Mereka hanya menunggu siapa yang pertama berhenti pura-pura peduli pada iman ketika sebenarnya yang dipertaruhkan adalah rasa kehilangan panggung.